giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai 5 tips cara menghemat kos produksi teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara saya itu agar kos produksi itu bisa lebih kita tekan, kita efisienkan. Nah, jadi itu ada 5 ya caranya. Yang pertama itu dari listrik. Nah, listrik ini kan lumayan mempengaruhi kos produksi kita ya, karena kita menggunakan mesin untuk mengaerasi atau meningkatkan DO di dalam air kita. Nah, jadi cara saya yang pertama itu adalah merubah meteran kita itu ubah ke bisnis. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih pakai listrik rumah tangga itu lebih bagus beralih ke bisnis dulu. Nah, lalu yang kedua itu kita meningkatkan carrying capacity. Nah, carrying capacity itu maksudnya itu adalah kepadatan, supaya hasilnya per kolam atau per meter kubik volume air itu yang kita aerasi itu menghasilkan ikan yang lebih banyak. Nah, kalau semakin banyak maka biaya produksi untuk di listrik itu maka akan semakin rendah teman-teman. Setelah carrying capacity itu kita harus memperhatikan instalasi pemipaan teman-teman. Jadi instalasi pipa itu harus bagus. Itu udah sering saya sebutkan karena itu mempengaruhi di kinerja dinamo. Karena jika udara itu tertekan atau mendapatkan tekanan yang semu, nanti biaya ampere di listrik itu jadi tinggi, sehingga biaya listrik teman-teman jadi makin tinggi ya teman-teman. Terus selain instalasi pipa, apalagi yang harus diperhatikan. Nah, jadi kita itu coba teman-teman yang sudah ada, yang ada uang ya tentu. Ini saya tidak memaksakan teman-teman menggunakan diffuser. Nah, coba teman-teman menggunakan diffuser, lalu hitung biaya listrik teman-teman yang sebelumnya pakai uniring atau pakai batu. Setelah teman-teman ganti diffuser, coba hitung. Itu biaya listrik kita itu jauh lebih murah teman-teman. Nah, jadi itu bagian listrik yang saya gunakan ya. Makanya kenapa kita di kolam-kolam ini sekarang udah menggunakan diffuser semua teman-teman. Yang kedua itu adalah molase atau sumber C. Sumber C ini bisa menggunakan gula atau menggunakan molase. Nah, jadi bagaimana cara saya menghemat penggunaan sumber C? Yaitu dengan menggunakan ini teman-teman. Ini adalah amonia test kit. Kalau untuk merek terserah, bebas. Yang pastinya teman-teman harus kenal merek tersebut ya. Harus yang bagus teman-teman. Jadi bagaimana hubungannya gitu test kit dengan sumber C? Jadi begini teman-teman. Di dalam budidaya ini kan sistem bioflok kita ingin mengurai amonia tadi ya. Lalu kita manipulasi CN ratio, kita manipulasi supaya bakteri berkembang, lalu dia memakan amonia sehingga ikan kita aman. Terus bonusnya kita dapat flok lah. Lalu menggunakan amonia test kit ini cara saya yaitu pertama kita bentuk airnya dulu. Kita bentuk air itu seperti biasa menggunakan CN 12,5 sampai 15 tergantung ya. Kalau saya ini kan ada paranet, jadi pakai CN 12,5 itu airnya cepat jadi, tidak blooming alga. Tapi kalau teman-teman yang outdoor itu butuh CN yang lebih tinggi, CN 15 atau CN 20. Nah, terus ketika air itu udah jadi, kalau dilihat dalam mata itu seperti airnya coklat, vlognya terbentuk 10 atau 15 mili, terserah, yang penting ada vlognya. Vlog itu jadi itu ditandai kalau kita ambil Inoven ini, dia itu kalau 1 liter misalnya dia hanya 10 mili vlognya nggak ada masalah. Yang jelas air atas itu harus bening teman-teman. Nah, itulah tandanya bahwa vlog itu sudah jadi. Itu untuk secara kasat mata ya teman-teman. Lalu kita lihat juga ikan itu lincah, sehat, tidak ada penyakit, nafsu makannya bagus. Nah, itu artinya air teman-teman itu udah jadi. Lalu yang ketiga itu ditandai dengan ini, kita harus ukur amonia. Amonianya itu harus di bawah 1 teman-teman. Ini ada chartnya. Jadi kalau teman-teman udah aplikasi molase bebas, mau tiap hari, mau 3 hari sekali, seminggu sekali, terserah. Kalau dalam pembentukan air yang paling bagus aplikasi sumber C itu tiap hari teman-teman, dibarengi dengan pemberian Bacillus. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah membentuk airnya sudah dengan kategori yang saya sebutkan tadi, terus amonianya itu berada di 0,
0,25 atau 0,5, itu teman-teman nggak perlu melakukan pemberian molase lagi. Nah, teman-teman stop. Teman-teman memberikan pemberian molase lagi itu jika amonia sudah di angka 1. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan itu setiap minggu atau 5 hari sekali, terserah. Nah, artinya yang biasanya kita aplikasi molase itu setiap hari, setiap minggu, kita tanpa tahu kualitas air kita seperti apa, kualitas air amonia maksud saya, kita tambah itu molase atau gula jadi banyak kan pemakaiannya. Jadi kalau dibantu dengan ini, itu penggunaannya jadi lebih hemat 50%. Nah, jadi selama K6 ini kita main selama 4 bulan, sebulan itu kita masa karantina, berarti 3 bulan pemeliharaan, itu molasenya cuma habis 50 kilo teman-teman. Bayangin, jadi bisa lebih hemat. Yang harusnya itu bisa habis 1 drum, jadi cuma 50 kilo. Itu kalau kita menggunakan ini. Nah, jadi teman-teman bisa tekan cost produksi untuk sumber C itu dengan menggunakan ini. Ini harganya sekitar 350 ribuan ya. Ini bisa untuk 130 kali tetes. Memang tidak efektif digunakan di kolam-kolam kecil. Contohnya teman-teman punya 100 unit D3 atau banyak gitu kan. Itu susah karena masing-masing kolam pasti kualitas airnya itu berbeda. Jadi kalau untuk kolam-kolam kayak saya ini kan lumayan besar, itu sangat efektif menggunakan seperti ini. Itu bisa sangat menghemat biaya molase. Yang ketiga itu adalah pakan. Nah, pakan ini menjadi topik kita ya teman-teman. Topik dari zamannya, mungkin zaman pertama kali orang budidaya ikan ya mungkin. Itu harga pakan itu terus naik ya. Naik. Nah, jadi kalau sepengalaman saya yang kita budidaya itu dari dulu, biasanya harga pakan naik itu akan diikuti dengan harga ikan naik. Karena itu nggak mungkin ya, kalau petani yang pintar nih ya, dia nggak mungkin jual kalau rugi. Dan kalau misalnya harga pakan itu juga terlalu tinggi dan tidak bisa mengikuti harga ikan, tentu pabrik pakan pun tutup, karena udah nggak akan ada lagi orang yang akan beli pakan itu teman-teman ya. Jadi ini sangat logis ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan makan goreng-gorengan orang ya teman-teman. Harga pakan mahal, kita nggak bisa budidaya, nggak ada untungnya. Itu kalau menurut saya terus orang mau coba buat pakan mandiri sendiri boleh sebenarnya. Cuman teman-teman harus belajar lagi sebelum sampai ke tahap itu. Karena banyak hal yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau menggunakan pakan mandiri atau pakan buatan sendiri. Pertama, tenaga kerja, waktu teman-teman, investasi di biaya mesin. Nah, itu banyak yang harus teman-teman perhatikan. Terus bagaimana cara saya untuk mengefisiensikan biaya pakan? Yang pertama itu saya menggunakan feed aditif dan feed suplemen dan menggunakan pakan berprotein rendah atau harga yang lebih murah. Memang harga sebenarnya teman-teman yang membuat harga itu ada yang mahal ada yang murah itu bukan hanya dari kandungan proteinnya, tapi dari bahan bakunya. Karena banyak pakan yang proteinnya sama, kandungannya sama, tapi dia kenapa lebih murah? Ada yang malah dia lebih mahal gitu, jauh lebih mahal dari yang pesaingnya. Kenapa bisa begitu? Itu karena teman-teman dari bahan baku. Contoh ya teman-teman, bahan baku yang paling mudah, yang paling banyak digunakan itu di dalam pakan itu, mau pakan apapun itu jagung, apalagi di ikan. Nah, jagung ini itu nggak bisa dipisahkan dari komposisi pakan. Nah, ada pabrikan itu dia nggak menggunakan, misalnya yang pakan mahal ini pasti menggunakan jagung itu lebih banyak. Kalau dia yang lebih pakan yang lebih murah, itu biasa dia menggunakan jagung itu dibagi ya. Misalnya dibaginya sama bekatul, dan jagung pakai 50% aja, sisanya bekatul. Atau jagung pakainya 20%, kebanyakan pakai dedak. Nah, itu karbohidrat itu nggak gampang dicerna ikan ya. Tapi kalau jagung itu karbohidrat yang sangat mudah dicerna sama ikan. Tapi juga harus dilihat juga ya kandungan airnya, karena nggak semua jenis jagung bisa dipakai. Itu harus jagung yang kadar airnya di bawah 12%. Kenapa begitu? Karena kalau dia lebih dari 12% itu nanti akan tumbuh jamur. Nah, kalau tumbuh jamur di dalam jagung tersebut dan digunakan sebagai bahan baku,
itu nanti bisa membuat ini ya, keracunan ya pada ikan kita. Lalu teman-teman, walaupun saya turunkan protein atau jenis pakan saya menggunakan pakan yang lebih murah, kan udah jelas tuh bahan bakunya nggak bagus. Itu cara mensupportnya supaya gampang dicerna ikan, itu kita tambahi enzim. Nah, jadi kita itu pakai ini ya, ini udah lumayan lama produknya saya keluarin. Itu ada komposisi enzimnya ada 5. Terus kita tambahin betain untuk osmoregulasi. Nah, jadi teman-teman, saya itu gunain ini ya, enzim ini. Saya banyak belajar itu dari buku-buku. Selama ini kita yang nggak update konten ini, saya banyak belajar, saya banyak baca jurnal-jurnal mengenai enzim, tentang nutrisi pakan pada ikan. Nah, itu sebabnya kenapa walaupun kita memakai pakan yang lebih murah, mungkin bahan bakunya tidak lebih bagus, itu hasil yang kita dapatkan itu cukup bagus, tidak menghambat pertumbuhan, FCR-nya pun tetap bagus kita dapat. Bahkan kita pernah juga ya, kalau memang lagi sialnya nih ya, ikan banyak mati, kita pakai pakan yang mahal, FCR-nya jadi jebol. Nah, itu jadi beban di kita gitu untuk biaya produksinya. Nah, jadi kan teman-teman coba aja pakai protein yang lebih rendah, terus gunakan enzim, penambahan enzim. Saya saranin pakai inilah, enzim. Jadi untuk mengimbangi nutrisinya, misalnya kita pakai yang pakan rendah, tentu nutrisinya jadi lebih berkurang nih. Itu kita tambahin feed suplemen. Feed suplemen itu vitamin. Ini saya pakai Aquafit. Ini produk kita juga, teman-teman. Terus kita pakai ini amino. Nah, amino ini sudah jelas langsung akan dimanfaatkan ikan karena dia sudah dalam bentuk asam amino. Jadi teman-teman, terus kalau misalnya kita pakai feed suplemen dan feed aditif, walaupun pakai protein yang rendah, tentu cost-nya akan nambah. Jadi sebenarnya enggak, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena penggunaannya ini itu cukup hemat. Contohnya kayak amino ini, 500 gram ini itu untuk 1 ton pakan dan harganya hanya 100 ribuan. Terus kayak ini Hepazim, harganya 135.000, tapi ini untuk 1 ton pakan. Ini isinya setengah kilo, teman-teman. Ini enzim ya, teman-teman. Ini biar saya liatin, enzimnya dalam bentuk kotet. Nah, ini dia seperti kotet ya, teman-teman. Dia kayak pil-pil gitu dia, enzimnya. Nah, yang putih-putih itu betain, teman-teman. Teman-teman bisa search di Google itu mengenai apa itu teknologi kotet pada feed suplemen atau feed aditif dan apa itu betain. Nah, teman-teman bisa search. Oke. Jadi ini yang kita tambahkan gitu supaya meningkatkan kecernaan ikan. Terus untuk meningkatkan nutrisinya supaya sama kayak pakan yang mahal gitu kan. Jadi supaya seimbang dia, walaupun kita dapat harga lebih murah, tapi pakannya sama-sama bagus, nggak menghambat pertumbuhan dan dapat FCR-nya, itu kita gunakan ini, kita tambahin nilai nutrisinya tadi, teman-teman. Contohnya nih kayak vitamin nih, teman-teman. Ini sangat murah ya. Ini 270.000 setengah kilo, itu bisa digunakan untuk 2,5 ton pakan sampai 5 ton pakan. Kenapa ada sampainya? Karena gini, teman-teman. Jangan teman-teman gunakan ini pada pakan yang protein tinggi, karena nanti vitamin itu bakal terbuang karena ikan kelebihan nutrisi. Itu bisa ditandai dari buih. Teman-teman pasti pernah lihat buih teman-teman itu kalau pakai produk kita ya, Aquafit, itu ada yang bilang buihnya jadi kuning. Itu karena kelebihan teman-teman ngasihnya. Dan teman-teman ngasih jangan kelebihan. Kalau pakai protein tinggi, mau ngasih ini itu sedikit aja, pakai aja 1 gram itu untuk 5 kilo pakan. Tapi kalau pakannya pakai yang lebih rendah kayak saya, pakainya 1 gram untuk 2,5 ton pakan, teman-teman. Nah, makanya kita walaupun pakai ini itu hemat, teman-teman. Jadi tidak terlalu mempengaruhi cost produksi dan jelas cost produksi kita lebih murah. Kita pakai pakan yang 29%, dan ini bakal nextnya siklus ini saya itu mau pakai pakan yang lebih murah lagi, yang proteinnya itu 25 sampai 26. Nah, ini bakal kita uji coba. Ini saya sudah siapkan medianya. Nah, ini media ini ikan-ikan yang akan kita lakukan uji coba, tes pakai protein segitu apakah mempengaruhi produksi atau tidak. Makanya kita buat akuarium di sini supaya kita juga bisa mantau
tentang perlakuan ikan, karakter ikan. Terus kita juga bisa mantau bagaimana dia makan vlog. Terus kita juga akan mantau bagaimana pengaruhnya jika kita pakai feed aditif. Itu udah pernah saya coba di sebelumnya, ini mau kita coba lagi. Nah, jadi begitu ya teman-teman, cara supaya teman-teman itu bisa benar-benar menghemat kos produksi. Jadi itu tips saya untuk bagian pakan. Lalu yang keempat itu adalah probiotik. Jadi teman-teman itu banyak yang menggunakan probiotik yang mungkin direkomendasikan banyak orang ya. Mungkin ya direkomendasikan teman-teman, tetangga, atau influencer dari YouTube, media sosial lainnya, mungkin banyak ya. Terus penggunaannya itu rata-rata 10 gram per meter kubik. Nah, menurut saya itu boros teman-teman. Karena kita yang produk kita itu yang Bacillus itu penggunaan kita itu hanya 0,5 gram per meter kubik, dan kita aplikasinya itu cuma 3 kali aja, 3 kali dalam pembentukan air. Selebihnya itu nggak kita pakai lagi, itu airnya akan langsung jadi. Terus kalau ada nggak penambahannya lagi, penambahannya itu ada, itu tergantung situasi teman-teman. Ada teman-teman saya yang menggunakan itu, kita sharing, mereka itu aplikasi ulangnya per 25 hari sekali ngasih Bacillusnya lagi, atau dia buang air banyak gitu kan, terus pengen takut vlognya nggak kebentuk lagi, dia tambahin lagi Bacillusnya. Ada juga yang dia itu airnya itu keruh waktu diendapkan, itu nggak bersih putihnya di sini waktu ngecek vlog. Nah, dia tambahin lagi Bacillusnya. Jadi penggunaan probiotik itu situasional ya. Jangan teman-teman mengikuti SOP orang lain ya. Apalagi penggunaannya 10 gram per meter kubik. Nah, itu udah buang-buang biaya teman-teman di penggunaan probiotik. Nah, makanya kita mengeluarkan produk-produk yang efisien ya teman-teman, supaya teman-teman kita itu yang lainnya itu biaya produksi itu tidak terlalu mahal. Contoh aja kayak Bacillus itu harganya cuma 120.000. Itu setengah kilo bisa dipakai untuk berapa siklus teman-teman. Jadi saya yang 500 gram itu udah setahun ini aja belum habis teman-teman, masih ada kita simpan di kolam. Itu saya yang jual sendiri, pemakaiannya cuma sedikit. Nah, teman-teman boleh tanya sama yang udah pakai lah, sama teman-teman yang lain, bagaimana penggunaan kita probiotik kita. Itu sangat hemat sekali teman-teman. Jadi saya saranin kalau teman-teman mau mengurangi kos produksi, carilah jenis probiotik yang efektif dan efisien. Oke, yang kelima itu adalah benih teman-teman. Nah, oke, jadi benih itu sangat pengaruh besar di kos produksi. Contoh ya, misalnya nih, kita beli benih ukuran 2 inci, harganya misalnya Rp400. Teman-teman jual benih ikan panen itu sekilo 6 atau sekilo 5, sekilo 4. Nah, coba bayangin teman-teman, Rp400 itu dikali 5 berapa? Jadi biaya di benih ini luar biasa kan, besar biayanya. Jadi caranya untuk mensiasati biaya benih ini, yang pertama itu teman-teman lakukan pendederan. Pendederan itu bisa dilakukan dari larva, dari ikan 3 suku atau ikan dedak, atau teman-teman bisa melakukan dari 1 inci. Karena biasanya harga ikan larva, ikan dedak ataupun ikan 1 inci itu murah, berkisaran harganya di 20 perak sampai Rp100 teman-teman. Jadi itu bisa sangat menghemat ya teman-teman. Makanya kenapa kita itu melakukan pendederan dari ikan yang kecil. Nah, itu tipsnya untuk menghemat benih. Lalu yang kedua itu teman-teman, kalau memang teman-teman banyak kolam, banyak banyak lahan, terus teman-teman itu full time di kolam, teman-teman bisa melakukan pemijahan sendiri. Dengan pemijahan sendiri pasti teman-teman bisa menghemat ya biaya produksi teman-teman. Lalu yang kelima, kalau memang nggak bisa lakukan deder, memang udah nggak bisa lagi teman-teman lakukan apalagi pemijahan ya, teman-teman coba cari benih yang berasal dari kolam bioflok. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dia dari kolam tanah, itu adaptasinya ke dalam media bentuk kolam yang nggak dasar tanah itu sulit diadaptasi. Itu pasti kematian tinggi, bisa 50%-an. Jadi saran saya,
Teman-teman coba cari benih dari asal Colombia Fox juga, supaya ikan itu gampang adaptasi, jadi nggak banyak mati teman-teman. Nah ini kebanyakan mati itu jadinya mempengaruhi biaya produksi kita teman-teman. Oke, jadi 5 hal ini ya yang paling penting teman-teman perhatikan dalam menghemat biaya kos produksi teman-teman. Oke, jadi saya akhiri video ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Kalau mau diskusi, masuk aja ke grup Telegram, kita diskusi bareng. Atau teman-teman juga bisa mau beli produk, bisa WA saya untuk pemakaiannya bagaimana, untuk pemakaian efisiennya bagaimana. Teman-teman bisa sharing ke saya, bisa tanya ke saya. WA saya itu ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman tanya lagi di kolom komentar, lihat aja di deskripsi. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.